Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nastaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sahabat MKTV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Rara Zahra dapat kembali menemani sahabat MKTV semua dalam program Cerita Muslimah. Ya, sahabat MKTV, dalam kehidupan keseharian kita tentunya begitu banyak ujian yang akan kita hadapi. Yang namanya sedih, yang namanya kegembiraan, yang namanya senang, yang namanya sakit itu kan dipergilirkan oleh kita. Nah, sahabat MKTV, ketika kita tengah berada di dalam rasa yang futur atau ketika kita mengalami namanya sakit, tapi yang bermasalah di dalam hati ini adalah sakit hati kita. Bagaimana sih Islam memandangnya? Apakah kita harus menuruti perasaan sakit hati itu sehingga akan berkembang menjadi rasa dendam dan lain sebagainya? Ataukah kita sebagai manusia yang memang dipimpin mempunyai Islam sebagai agama bisa mengendalikan rasa sakit hati tersebut? Dan kita akan belajar bagaimana banyak sekali hadis-hadis yang memang menyatakan tentang rasa sakit hati yang bisa menjadi jalan penggugur dosa dan bisa menyadarkan kita. Untuk itu, sahabat MKTV, di saat ini apabila kita tengah mengalami ujian dan tengah merasakan sakit hati, tepat sekali karena sahabat MKTV kita akan belajar tentang rasa sakit hati yang bisa menyadarkan kita. Dan alhamdulillah kita akan belajar kali ini bersama dengan Bunda Hairati tentunya, dan beliau juga sudah bersama saya. Untuk itu kita akan sapa saja beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bunda? Alhamdulillah, baik. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah karuniakan sehat yang walafiat. Amin. Insya Allah senantiasa dituntun oleh Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ketika diberikan rasa sakit hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita semua berharap untuk bisa mengelolanya dan mengembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi sehingga mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, kalau berkaca tentang rasa sakit hati, siapa sih yang nggak pernah sakit hati, Bunda? Kayaknya dari kita semua pernah merasakan ya, gitu kan, Bunda. Tapi balik lagi, kalau misalnya pupuk ilman itu adalah ilmu gitu, bagaimana kita harus senantiasa mengupgrade ilmu kita di tiap harinya, termasuk tentang bisa mengendalikan rasa sakit hati ini sebaik-baiknya menurut panduan yang Allah ajarkan, sehingga bisa mengundang rahmat Allah Ta'ala datang kepada kita dan bisa menyadarkan kita untuk mendekat kepada Allah. Silakan untuk pembukanya terlebih dahulu, Bunda. Baik, terima kasih Terere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita bersyukur atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung nilainya. Tapi sayangnya kadang kita lupa, hanya gara-gara kita sakit hati atau kita lagi sedih atau kita sedang mengalami suatu peristiwa atau masalah yang sangat tidak mengenakan. Nah, saya teringat ada satu semacam analogi gitu ya, perumpamaan dari guru saya, guru kita semua, Agim. Semoga Allah rahmati beliau. Beliau mencontohkan seperti ini. Coba engkau memegang kawat yang berduri. Kawat berduri kamu pegang dan genggamlah dia dengan kuat. Lalu seseorang menarik kawat itu. Nah, sementara kita menggenggamnya dengan sangat kuat. Pada saat ditarik oleh seseorang juga dengan kuat gitu ya. Ditahan tapi ditarik, maka apa yang terjadi? Tangan akan robek-robek, telapak tangan ini akan robek-robek, berdarah, tidak cuma luka, tergores, licet, tapi robek, dan darahnya akan banyak sekali. Nah, coba kamu lepaskan, jadi kamu pegang, kamu genggam, lalu seorang menarik, lalu kamu lepaskan. Iya, ada luka, tapi tidak sampai robek-robek parah dan berdarah-darah. Mungkin darahnya ada sedikit.
Begitulah perumpamaan dunia yang kita simpan di hati. Begitulah dunia yang kita genggam di hati. Saat Allah menariknya, mengambilnya, karena itu menjadi penghalang antara seorang hamba dengan Allah, bagi yang dia menyimpannya sangat kuat di hatinya dunia itu, maka terasa sangat sakit. Ya, karena kita manusia, hati ini dipenuhi oleh dua hal. Pertama adalah dunia yaitu yang abstrak dan yang konkret, ya, yang sering saya sampaikan. Yang abstrak itu adalah pujian, penghormatan, penghargaan, popularitas. Kalau yang konkret itu adalah pasangan, anak, harta, uang, pendukung, itu adalah dunia yang tampak kelihatan. Nah, selama ini itulah yang memenuhi hati kita dan kita genggam dengan kuat. Yang kedua yang memenuhi hati kita adalah dosa. Dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dosa yang kita lakukan dengan sadar ataupun tidak. Dosa yang kita lakukan berulang-ulang yang catatan dosa itu masih ada di sisi Allah. Ya, dosa yang mungkin kita anggap itu bukan dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah yang paling kita zolim kepada Allah adalah kita musyrik. Menempatkan Allah tidak pada tempatnya, yaitu ada pembanding, ada ilah di hati kita. Ya, itu tadi ilahnya dunia, gitu ya. Dan ada juga dosa kepada manusia, yaitu harta, darah, kita aniaya orang, kemudian darah kita aniaya orang, kemudian harta itu adalah yang kita mungkin hak orang kita ambil, kemudian tentang diri seseorang berupa apa? Penghinaan, kemudian hujatan, kemudian kehormatan seseorang, gibah, fitnah, gitu ya, namimah, lalu tentang agama seseorang, mengkucilkan, meremehkan, dan seterusnya. Itulah dosa atau maksiat yang berbuah dosa yang kita lakukan, yang itu mungkin belum pernah kita sadari, belum kita tobati, sehingga itu memenuhi hati kita. Dunia dan dosa itu memenuhi hati kita. Nah, suatu saat jika Allah menginginkan, gitu ya, menginginkan hati itu dibersihkannya gitu, karena hambanya mungkin tidak menyadarinya. Cara Allah membersihkan itulah yang dilihat dari sudut pandang dunia itu menyakitkan, ada luka, gitu ya. Ada beberapa kasus kejadian seseorang yang dia menyimpan dunia itu, atau dia belum pernah mentobati dosa-dosanya, sementara Allah menyayanginya, maka Allah akan membersihkan dengan caranya. Ya, kita sudah pernah belajar cara Allah membersihkan kita pasti diawali dengan diberi kesadaran. Nah, kesadaran itu diberikan Allah dengan dua cara. Ya, saya ulang lagi pelajaran ini. Yang pertama adalah kesadaran yang disebabkan oleh pembuktian. Yang kedua, kesadaran disebabkan oleh musibah, bencana, dan masalah. Ya, kita tidak membahas kesadaran itu dari pembuktian, yaitu kauniyah, simaiyah, Qur'aniyah. Kauniyah dari kejadian-kejadian yang kita saksikan, kemudian simaiyah dari sesuatu yang kita dengar, kemudian Qur'aniyah dari ilmu. Tetapi hari ini kita membahas lebih fokus kepada yaitu dengan kesadaran itu dengan diberikan musibah atau bencana atau masalah yang menyakitkan, itu. Dan yang paling sering adalah kita terasa sakit, terluka itu dari manusia, dari sesama kita. Kalau kita sakit fisik, kita diopname atau bertahun-tahun kita berbaring, sakit fisik kita paling kita butuh kesabaran yang luar biasa, butuh keridhaan yang luar biasa, ya kan? Tapi kalau misalnya
sakit dengan harta kita bangkrut, kalau ditipu orang berarti kita kecewa dengan orang lain, ya kita dizolimi. Tapi juga banyak hari ini rasa sakit itu dimunculkan karena apa? Karena perilaku orang yang zolim kepada kita, misalnya menggibahi kita, memfitnah kita, membohongi kita, menipu kita, dan gitu membuat kita sangat terluka dan sangat sakit. Nah, kenapa Allah lakukan itu? Sebetulnya ya itu tadi, Allah ingin kamu tuh sadar. Kenapa? Karena hati ini penuh dengan segala macam dosa dunia tadi, sehingga Allah tidak ada di sana. Allah inginkan kita itu ke Allah gitu loh, kita itu ke Allah. Tapi di sini itu banyak banget yang penuh gitu ya, memenuhi yang sangat menyita perasaan. Jadi penuh keegoisan, inginnya kita nyaman, inginnya kita enak-enak aja. Tapi Allah membuat kita luka, kecewa, sakit, perih, sakit rasanya. Nah itu sebetulnya Allah inginkan, ya kembalilah ke aku gitu. Gitu, Allahu'alam bishawab. Tabarakallah Bunda, ini pembuka yang bagus sekali ya. Sudah sedikit terjawab gitu. Kenapa sih kita merasakan sakit hati itu gitu ya? Ada dua di dalamnya, yaitu berupa cinta dunia dan dosa. Tapi kemudian kenapa Allah mau melakukan itu ataupun menimpakan ujian tersebut kepada kita? Nanti dijawab ya Bunda ya lebih jelasnya. Dan sahabat MKTV yang penasaran untuk ulasan kita seperti apa di tema kali ini, untuk itu tetap bersama kami. Kita kembali selepas beberapa informasi dari relasi yang berikut ini.